Kalian pernah enggak sih lagi naksir berat sama seseorang, terus dalam hati mikir, duh, coba aja dia bisa drop sisi sama aku, mikirin aku 24 jam nonstop, dan suka sama aku melebihi apapun di dunia ini. Kedengarannya menarik ya? Halo semuanya, perkenalkan aku Salsabila Aryana Putri. Hari ini aku pengen ngebahas satu film yang barusan aja aku tonton di bioskop bulan Juni kemarin. Judulnya adalah Obsession. Jujur, habis nonton film ini aku jadi kepikiran terus. Dan aku cuma bisa bilang, sebaiknya kita memang harus berhati-hati dengan apa yang kita harapkan atau kita ucapkan. Karena, jika perandaian tersebut menjadi kenyataan, hal itu belum tentu bisa seindah yang ada di drama Korea, drama Barat, drama Cina, atau sebagainya. Bisa aja hal itu berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan seperti mimpi buruk yang mencekam. Film besutan sutradara Cory Barker ini berfokus pada karakter seorang cowok yang bernama Beer. Dia ini tipe cowok yang canggung, pemalu, dan ternyata Beer ini suka diam-diam dengan sahabatnya sendiri yang bernama Nikki. Tapi, bukannya berusaha PDKT secara sehat, Beer yang canggung dan putus asa ini malah ngambil jalan pintas. Dia beli sebuah benda dari toko antik, benda supernatural yang bernama One Wish Willow. Tanpa mikir panjang soal konsekuensinya, Beer langsung membuat permohonan supaya Nikki mencintai dia seluas dan sedalam mungkin. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Dan boom, keinginannya langsung terkabulkan di detik itu juga. Awalnya semuanya kelihatan sempurna. Nikki tiba-tiba nempel, perhatian, dan sayang banget ke Beer. Tapi, pelan-pelan suasana romantis itu berubah 180 derajat. Perasaan Nikki bergeser jadi obsesi toksik yang sangat posesif, dan Nikki juga mulai mengisolasi Beer dari teman-temannya, memantau setiap gerak-geriknya, sampai akhirnya nekat melakukan hal-hal yang berbahaya demi menjaga Beer. Nah, yang bikin film Obsession ini menarik buat dibahas itu bukan cuma karena esensi horornya, tetapi adanya kritik sosial di balik karakter utamanya, yakni Beer. Kalau kita perhatikan baik-baik, Beer sebenarnya bukan cuma sekedar korban dari barang ajaib itu, tapi dialah dalang utama dari semua kehancuran ini karena keegoisannya sendiri. Beer enggak pernah benar-benar peduli sama perasaan, kenyamanan, atau bahkan kebahagiaan Nikki itu sendiri. Yang hanya dipedulikan Beer hanya satu, memuaskan egonya sendiri untuk merasa dicintai dan diinginkan. Dia memaksakan kehendak lewat sihir tanpa memikirkan konsep konsen atau hak Nikki sebagai manusia yang utuh. Di dunia psikologi, ada istilah yang pas untuk menggambarkan situasi ini, yaitu limerence, kondisi di mana seseorang bukan jatuh cinta pada sosok asli orang lain, melainkan jatuh cinta pada fantasi dan ekspektasi yang dia ciptakan sendiri di kepalanya. Film ini secara tajam ngasih tahu ke kita kalau cinta yang dipaksa, dimanipulasi, dan didasari oleh ego pribadi itu bukan lagi cinta, melainkan bentuk kontrol yang pada akhirnya bakal menghancurkan kedua belah pihak. Jadi, pesan yang bisa kita ambil di film Obsession ini sebenarnya cukup simpel, tapi dalam maknanya. Jangan pernah biarkan ego kita membuat kita lupa kalau orang yang kita sukai juga punya perasaan dan kebebasan. Hubungan yang sehat itu dibangun dari komunikasi dua arah dan rasa saling menghargai, bukan dari paksaan. Gimana? Kalian tertarik nggak buat nonton filmnya? Atau ada yang punya pandangan lain soal karakter Beer? Tulis pendapat kalian di komentar bawah ya. Aku Salsabila Aryana Putri mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.